lagi dari awal. Engkau yang lebih tahu, oh Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, oh cara untuk menolong hidupku. Kita ulangi lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kami percaya Tuhan, tiada yang gagal dalam setiap rencana. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang lebih tahu segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu lawanan-Mu. Haleluya. Oh ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang setia dan tak pernah ingkar janji Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan.
sangat bersuka cita Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita punya Tuhan yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Lebih dari apapun yang ada Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, ya Yesus. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Karena kami tahu bahwa segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami adalah rencana yang bukan rencana yang sia-sia, tetapi rencana-Mu adalah rencana yang selalu berhasil. Engkau bukan Tuhan yang gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkannya dengan hati kami yang tulus Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami datang, kami memohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama seperti firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Sehingga apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan pada sore hari ini, itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Itu bukan kata-kata yang keluar sia-sia, tetapi ada tuntunan dan hikmat Roh Kudus yang menyertai kami dalam hikmat, dalam pikiran, dalam perkataan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Kak Febri dan juga Kak Delvi ya. Shalom Kak. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bertiga aja, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman biasanya hari Minggu banyak kesibukan ya. Oke. Saya ya yang di luar apa? Siapa nih yang mau di luar? Kak Delvi atau Kak Febri yang mau di luar atau Kak Lydia yang mau di luar? Mana-mana aja. Kak Mario aja Kak. Saya ya, oke baik karena Kak Febri yang minta, baik. Ya, saya dapat seperti yang tadi awal-awal waktu saya ngobrol dengan
Kak siapa? Kak Delvi. Saya punya firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 ya. Yohanes yang ke-7 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia, dia ini adalah Tuhan ya, yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi barang siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa yang mencari hormat bagi Bapa yang mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Jadi ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di dalam bait Allah ya, dan Tuhan Yesus mengajar di situ, dan orang-orang Farisi di situ banyak yang berdiskusi dengan dia, mereka saling tanya jawab, bahkan mereka sampai bilang Tuhan Yesus itu kerasukan setan lah, apalah dan segala macam. Mereka tidak percaya sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi ya itu memang sudah ini ya, sudah seperti demikian ya, mungkin jalannya bahwa ahli-ahli Taurat seperti nubuatan di Perjanjian Lama bahwa orang-orang mereka Tuhan pernah bilang bahwa mereka itu seperti orang-orang yang di pasar yang meniup seruling tapi mereka nggak menyanyi apa menari gitu. Saya pernah lupa ayatnya di mana Tuhan Yesus pernah ngomong seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus buat ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini percuma gitu, jadi nggak ada artinya sama sekali. Tetapi yang kita bahas bukan itu, yang saya maksudkan bukan itu. Yang saya maksudkan kita tadi berbicara, saya tadi sempat ngobrol dengan Kak Delvi, kita berbicara mengenai gereja. Gereja saat ini sungguh banyak ya. Bahkan semenjak pandemi COVID-19 ini banyak sekali gereja yang tiba-tiba muncul ya. Dulunya nggak ada ya, tiba-tiba ada. Pelayanan yang dulunya ada, tiba-tiba yang dulunya nggak ada, tiba-tiba ada. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu untuk percepatan kedatangan Tuhan, pekabaran Injil itu dipercepat juga, sehingga ya betul bahwa segala sesuatu itu kita ini sedang mengalami percepatan dalam pekabaran Injil. Namun kalau saya meneliti banyak sekali ya. Saya tidak mau menghakimi, ini firman saja yang berkata ya. Tetapi dari apa yang banyak saya lihat ya di YouTube, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mereka itu pertama berdebat tentang agama lah, berdebat tentang sesama agama, bahkan antar agama satu dengan yang lainnya mereka berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditonjolkan itu bukan Tuhan Yesusnya adalah, yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri ya. Saya dan saya, itu yang ditonjolkan. Tetapi bukan Tuhan Yesus yang ditonjolkan. Yang ketiga itu adalah dia orientasinya untuk mencari uang. Mohon maaf, ini saya katakan secara terus terang bahwa banyak sekali ajaran-ajaran yang kalau kayak misalnya Saksi Yehova, terus kemudian tadi yang Kak Delvi bilang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau itu kita udah tahu itu alirannya apa? Sesat ya, itu sudah tahu pasti banget. Tapi ada banyak ajaran. Saksi Yehova itu sesat tidak? Iya, itu memang tidak seturut dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi ajarannya tidak benar. Nah, kemudian banyak juga gereja yang mungkin kalau kita nilai sepertinya benar. Tetapi kalau kita lebih peka lagi secara rohani, sebenarnya mereka itu ada niatan yang, ini makanya saya sebut
mungkin Kak Delvi pernah dengar belum? Namanya teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Belum pernah atau sudah pernah Kak Delvi? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi teologi kemakmuran itu mengajarkan orang untuk harus sukses, harus berhasil, dan hampir kesuksesan itu diukur dari berkat yang dia punya, berkat jasmani ya, misalnya kekayaan, rumah, mobil, kesehatan, orang yang sehat. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, itu mereka dianggap orang-orang berdosa. Dan mereka dianggap orang-orang yang tidak taat sama Tuhan. Ini bahaya loh. Padahal Tuhan Yesus dulu datang itu, Tuhan cari orang yang sakit, Tuhan Yesus cari orang yang berdosa, Tuhan Yesus cari orang miskin, ya. Tetapi pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran ini mereka justru mengajarkan yang sebaliknya, bahwa kalau seseorang seseorang itu dia ukuran kesuksesannya adalah dia memiliki harta, dia dalam pekerjaan, dia menjadi kepala dan bukan ekor. Sering itu kalau disebut dalam itu ya, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi apa lagi? Apa yang selain satu lagi itu? Pokoknya segala sesuatu itu naik tidak turun. Mana ada sih orang zaman sekarang mau jadi orang yang rendahan? Tidak ada. Tapi sayangnya Tuhan Yesus dulu datang dengan keadaan hina loh. Tuhan Yesus dulu datang dengan keadaan dia dilahirkan di kandang domba, dia mengalami penderitaan, tetapi dia sampai dihukum mati, ditombak, dicambuk segala macam untuk penderitaan untuk kita semua. Tapi orang sekarang apa yang mereka lakukan? Justru sebaliknya, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka tampil dengan jas yang mewah, dengan dasi yang gagah, dengan pakaian yang hebat, dengan segala macam, kemudian mengejar-ngejar jemaatnya, ayo perpuluhan, ayo segala macam. Di situ saya menjadi sedih. Saya berpikir, Tuhan Yesus dulu tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita itu untuk memikul salib, menyalibkan kedagingan kita. Kalau kita menyalibkan kedagingan kita, itu artinya apa keinginan kita, hawa nafsu kita ya, hawa nafsu ya ingin kaya, ingin punya ini, ingin punya itu, orang yang tidak pernah puas ya. Itu harusnya kalau hidup di dalam Tuhan, kita harus bisa menyalibkan hal-hal seperti itu, dosa dan lain sebagainya ya. Tapi orang-orang zaman sekarang mereka tampil mewah ya, semakin banyak gereja yang menampilkan apa sound sistemnya, lightning-nya, apa segala macamnya, pokoknya seperti gereja atau konser nih. Saya juga bingung. Kadang-kadang saya juga bingung ya, ini gereja atau konser ya. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan datang dengan rendah hati, dia dilahirkan di kandang domba yang hina. Kemudian dia harus mengalami penderitaan. Murid-muridnya pun demikian, ya, rasul-rasul dari Rasul Petrus, Thomas, kemudian siapa? Andreas dan lain sebagainya, bahkan Rasul Paulus, Silas, Barnabas dan lain sebagainya, itu mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak penginjil-penginjil ya, yang zaman-zaman dulu kalau di Medan kalau tidak salah itu namanya ini ya, Nomensen ya. Nomensen. Terus di Papua itu ada banyak penginjil-penginjil yang dari luar negeri atau dari dalam negeri. Seperti ada satu nih namanya Jim Yos. Saya kayaknya pernah kirim videonya di grup ya. Jim Yos itu dia masuk ke Papua tahun 70 untuk melayani suku yang masih kanibal, bayangkan, yang masih makan orang. Tapi dia melayani dan menyelamatkan banyak sekali jiwa di sana. Itulah arti pelayanan sesungguhnya yang benar. Tapi sekarang orang apa? Ini firman Tuhan bilang, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Orang sekarang berkata-kata untuk saya, untuk kesuksesan saya, untuk
kemakmuran saya untuk semuanya. Kalau dia bilang semuanya itu saya dan Tuhan Yesusnya itu jarang. Bahkan ada yang cuman Tuhan Yesusnya memang ditampilkan, tetapi ujung-ujungnya itu larinya ke saya juga. Jadi ini menjadi ajaran yang keliru, ajaran yang salah. Jadi ada yang terang-terangan, kalau terang-terangan syukur kita bisa tahu, tapi ada gereja-gereja yang mereka itu sebenarnya seperti benar, tetapi kalau kita selami lebih dalam lagi, kita lebih peka, kita lebih banyak membaca Alkitab ini ya, karena dari Alkitab ini kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Dan dari situ kita bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, ya. Dari situ kita bisa. Nah, makanya sekarang coba kalau teman-teman, saya bukan menghakimi ya. Coba kalau nonton YouTube, ada nggak pelayanan yang misalnya dia salah satu contoh aja nih, saya boleh sih, memang tidak salah, tidak masalah juga ya. Cuman ada nggak pernah teman-teman temuin pelayanan yang dia tidak menerima, misalnya menampilkan harus memberikan sumbangan, donasi. Pernah nggak? Saya nggak pernah lihat ada yang begitu. Semuanya itu pasti silakan salurkan persembahan Anda, silakan salurkan persepuluhan. Itu memang tidak masalah ya, kalau menurut saya tidak masalah. Tapi banyak malah yang dia hanya bukan gereja, tapi hanya pelayanan aja, hanya lewat YouTube aja. Dia seperti silakan salurkan donasi, bantuan segala macam. Memang kalau kita melayani dulu murid-murid Tuhan, apakah mereka begitu? Tidak. Tapi Tuhan yang memperlengkapi. Karena apa? Karena di Lukas, sebentar saya buka ya, di Lukas, sebentar ayatnya. Oh, di sini. Sebentar ya. Saya lupa ya Oh, ini Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Artinya apa? Kita ini sudah diberikan kuasa, kita ini sudah diperlengkapi. Jadi kita nggak perlu pikir lagi dengan apa sih yang kalau Tuhan yang pakai hidup kita, otomatis dia akan perlengkapi kita. Kalau kita hanya dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan berjalan, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau misalnya kita Tuhan memang menginginkan kita melayani, kita minta kuasa, Tuhan kasih kita kuasa. Kita tidak usah minta-minta seperti anak-anaknya, ada firman Tuhan ya, anak-anak Tuhan itu nggak akan minta-minta. Tuhan yang akan memperlengkapi segala sesuatunya dia sediakan. Saya suka ada salah satu pendeta ya, dia dulu mantan kayak preman ya, namanya siapa yang gondrong itu? Dia pernah diundang di Kick Andy. Jadi dia tuh tatoan ya, pendeta tatoan. Dulu mantan preman, tatoan. Terus dia sekarang dia melayani itu anak-anak yang anak-anak yang dari orang tua haram, misalnya anak-anak haram gitu ya. Ada juga yatim piatu. Dia melayani seperti itu, anak-anak yang mereka tidak sekolah. Itu yang saya malah salut sama pelayanan yang seperti itu, karena pelayanan ini yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan bilang kita mengasihi sesama kita. Mengasihi itu ya mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan itu ya dengan mengasihi orang-orang yang ada kita lihat itu, yang susah, yang sakit, yang tidak punya, yang yatim piatu, dan itulah yang kita layani. Bukan kita melayani untuk mencari keuntungan buat diri kita sendiri, itu salah ya. Itu ada upahnya nanti, malah upahnya itu nanti kita bakalan dikatakan di Matius 24 ya. Saya punya sebentar. Matius 24 ayat 7 kalau nggak salah. Bukan Matius 24 ayat 7. Matius 7 ayat 21.
Nah, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga, Kak Delvi? Salah satunya tentang hukum Taurat, tentang kasih begitu. Salah satunya. Kehendak Bapa di surga adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kehendak Bapa di surga. Ya. Jadi kalau kita percuma kita mau melakukan ini itu, tapi kalau kita nggak punya kasih, itu omong kosong. Itu nonsens artinya ya. Jadi kita bisa mengenal orang itu dari buahnya ya. Kalau dia bisa mengasihi orang, dia punya banyak apa ya, misalnya pelayanan untuk anak-anak yang tidak mampu dan lain sebagainya, dan mereka tuh merasa diberkati, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Jadi ini saya bukan mau menjelek-jelekan ya, tapi kenyataan sekarang ini banyak sekali kondisi yang kita alami seperti itu. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin Roh Kudus itu memberikan kita hati yang lebih peka lagi untuk mengetahui kebenaran itu, sehingga kita itu benar-benar tahu mana yang benar, yang dari Tuhan, mana yang tidak. Karena teman-teman tahu nggak bahwa gereja setan itu juga bisa bikin mujizat? Tahu, percaya nggak? Percaya. Iya, karena gereja setan itu mereka juga bisa, setan itu juga bisa bikin mujizat. Nah, buktinya tidak usah jauh-jauh. Dukun santet itu pakai kuasa apa? Nah, pakai kuasa setan. Jadi gereja yang mereka pakai kuasa-kuasa itu untuk mujizat itu, kita bisa tahu ini mujizatnya benar apa enggak, mujizatnya dari Tuhan apa enggak. Jadi itulah yang mungkin sedikit dari saya ya, mungkin menjadi perenungan aja buat Kak Delvi, Kak Febri ya, supaya kita lebih banyak belajar Alkitab ini ya. Kita jangan jadikan ini sebagai cuman bahan pajangan, tetapi kita selalu berdoa, Roh Kudus bukakan hati kita, bukakan pikiran kita supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita melalui firman ini. Kita juga lebih tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita tahunya itu dari ini, dari Alkitab ini. Tapi melalui tuntunan dan hikmat Roh Kudus, bukan hikmat kita sendiri ya. Manusia itu terbatas pikirannya ya. Manusia itu sangat terbatas pikirannya. Tapi yang memampukan kita adalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Oke, itu dari saya. Silakan Kak Febri nih, silakan mau melanjutkan. Atau Kak Ibu Lydia? Ya, Ibu Lydia dulu nih, kayaknya sakit perut. Iya tadi. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Ya, habis Shalom, tadi habis makan apa gado-gado kok perutku nggak enak. Mungkin hampir sama ya kayak Pak Mario gini. Kalau menurut saya sih kalau pelayanan itu panggilan ya, panggilan masing-masing. Memang benar kita harus melayani orang yang seperti yang ditulis dalam Alkitab ya, kayak yatim piatu, orang yang tidak mampu, seperti itu yang menjadi pelayanan utama. Tapi juga ada orang yang kita dipanggil, kita punya panggilan masing-masing gitu ya. Nah, untuk ini tadi Pak Mario juga sempat sharing tentang pengajaran sesat, terus gereja-gereja yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana sih kita bisa bedain itu? Intinya adalah mempunyai kesaksian Tuhan Yesus ya. Tadi kayaknya saya sempat, tadi ada yang kirim juga di grup tuh, terus saya balesnya memiliki kesaksian Yesus. Nah, orang yang memiliki kesaksian Yesus itu yang benar ya. Misalnya ada nubuat, tapi kita bisa lihat dia ada kesaksian Yesus nggak dalam dirinya. Kesaksian Yesus itu ya seperti apa waktu Tuhan Yesus hidup di dunia 2000 tahun yang lalu ya. Dia penuh kasih, jadi kita juga lihat dari buah-buah rohnya juga. Dan pasti nurut seperti ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau di firman tuh ada ditulis
siapa tinggal di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu yang saya renung-renungkan juga, kebenarannya tuh ternyata kemarin saya sempat baca di kitab Wahyu ya tentang jemaat di Smyrna. Dan jemaat itu adalah jemaat yang tidak mendapat celaan. Kan ada 7 jemaat ya. 5 di antaranya itu Tuhan mencela. Bahkan ada Tuhan juga benci sama perbuatannya, tetapi jemaat Smyrna ini enggak dapat celaan sama sekali, tetapi justru malah dibela ya sama Tuhan. Padahal kalau kita ngelihat di situ jemaatnya itu kondisinya mereka itu susah, terus miskin. Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi di mata Tuhan justru itu adalah kaya. Jadi ternyata kadang-kala cara pandang kita itu berbeda sama bagaimana cara Tuhan memandang. Mungkin kalau tadi Pak Mario sampaikan tentang teori kemakmuran. Nah, memang kalau yang menganut teori kemakmuran itu dalam sakit penyakit, dalam kemiskinan, dalam penderitaan itu tidak ada kemuliaan Tuhan. Kadang ada yang bilang begitu. Terus kalau orang yang miskin, sakit dan lain sebagainya itu tidak diberkati Tuhan. Tetapi pas saya baca firman ini, saya punya pandang yang berbeda gitu ya. Oh, ternyata enggak selalu seperti itu. Bahkan di sini jemaat Smyrna ini hidupnya susah. Dia juga miskin, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan bilang bahwa bahkan memuji ya, kamu itu kaya gitu. Jadi Tuhan bilang di sini jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi apa ya yang saya tangkap di sini adalah tidak usah bandingkan hidup kita dengan orang lain atau pengen jadi seperti orang lain. Yang penting kita hidup di jalurnya Tuhan, hidup dengan benar. Kalau toh kita diizinkan Tuhan untuk kita bisa menikmati misalnya berkat yang lebih, atau kita bisa menikmati kesehatan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi jikalau kita diizinkan dalam keadaan susah, mungkin sakit, itu juga kita harus tetap bersyukur dan jangan pernah berprasangka buruk gitu ya sama Tuhan. Jangan pernah sampai keluar dari mulut kita kalau kok kita nggak diberkati gara-gara kita nggak kaya, atau kita nggak diberkati gara-gara kita susah terus kayak gitu. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita, tapi kita harus senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita, karena Tuhan itu melihat hati ya, bukan apa yang manusia lihat, tetapi cara pandang Tuhan itu berbeda. Justru itu sih yang saya dapat. Ya itu ya, mungkin memiliki kesaksian Tuhan Yesus itu yang terpenting, supaya kalau mau membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang enggak dilihat apakah mereka itu memiliki kesaksian Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Mungkin itu aja Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih. Tadi keluar ya? Kayaknya ini keputus ya. Apa ada telepon lagi mungkin? Oh iya, oke. Kak Febri, Kak Febri, silakan. Apa yang ingin Kak Febri bagikan? Kalau saya Kak sama ke Kak Lydia punya, Iya. Meskipun kita tidak punya kekayaan atau apalah itu, tetapi kita punya Tuhan, yakin semua akan berjalan sesuai apa yang telah Tuhan rencanakan. Sebab apapun yang kita alami, maksudnya pergumulan apapun yang kita dapat, itu Tuhan, itu karena seizin Tuhan, meskipun itu bukan dari Tuhan, tetapi karena Tuhan mengizinkan, tetapi semua itu terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan berikan, tidak di luar daripada kemampuan kita. Amin. Apapun itu Tuhan akan masih menuntun perjalanan kita, hidup kita. Meskipun kadang kita berjalan di luar pada jalan Tuhan, tetapi Ia akan terus menuntun dan bahkan berusaha untuk menarik kita untuk kembali kepada hikmat-Nya, kembali dalam kerahiman-Nya. Itu Kak. Dan juga saya ada
pertanyaan nih Kak dari Silakan. tentang perumpamaan tentang kerajaan surga itu. Kerajaan surga itu seperti apa ya Kak? Saya masih agak kurang mengerti dalam tentang kerajaan surga. Apakah kerajaan surga yang dimaksudkan Yesus dalam ajarannya di Alkitab itu seperti kasih atau apa ya Kak? Saya agak Perumpamaannya banyak ya. Kalau perumpamaan kerajaan surga itu banyak, iya. tetapi itu berbicara mengenai kerajaan surga sesungguhnya. Jadi ketika salah satu contoh ya, misalnya kerajaan surga itu bukan berbicara tentang makanan dan minuman ya, tapi tentang pokoknya dia tidak berbicara soal Tentang makanan dan minuman, kebenaran, tetapi tentang sukacita. kebenaran, sukacita dan apa gitu, saya lupa ayatnya ya. Jadi itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan surga yang benar, kerajaan surga yang akan kita masuk, kerajaan Allah gitu ya. Jadi tadi kalau Kak Delvi lagi, Kak Febri bilang apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan kerajaan surga ya? Tuhan Yesus mengumpamakan hal-hal yang nantinya akan kita alami di kerajaan surga itu gitu. Jadi tentang damai sejahtera, tentang sukacita, itu hal-hal yang akan kita alami di kerajaan surga. Jadi dalam perumpamaan itu banyak sekali ya perumpamaan tentang kerajaan surga yang Tuhan Yesus katakan. Ada yang tentang makanan dan minuman, kemudian ada yang tentang, ada satu lagi saya lupa banget tuh, sebab kerajaan surga itu bukan berbicara tentang apa begitu. Nah, jadi perumpamaan itu ya perumpamaan yang menunjukkan apa yang ada di dalam kerajaan surga itu gitu. Jadi kerajaan surga itu kan berbeda dengan apa yang ada di dunia saat ini ya. Ya, jadi yang Tuhan Yesus bicarakan itu ya apa yang nantinya kalau memang Tuhan datang yang kedua kalinya, kita masuk kerajaan surga, ya itulah yang akan yang akan kita terima di sana. Tapi kalau mau bicara lebih spesifiknya itu tentang Injil. Injil ini adalah kerajaan surga, ya. Jadi melalui pekabaran Injil ini kita banyak tahu hal tentang kerajaan surga melalui Injil ini. Jadi Injil itu Alkitab ini ya, Alkitab ini. Injil itu kan cuma empat ini ya, tapi melalui Alkitab ini kita berbicara mengenai kerajaan surga. Jadi kita banyak berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman, apa yang Tuhan firmankan di situ. Ya, kita tahunya dari Alkitab ini sendiri itu tentang kerajaan surga. Mungkin Ibu Lydia mau tambahkan, silakan. Sempat juga saya sama kayak Kak Febri sempat bertanya-tanya juga ya. Kerajaan surga itu sebenarnya kayak gimana sih? Maksudnya apakah itu kasih itu? Nah, memang Tuhan Yesus sendiri itu berbicara tentang kerajaan surga itu kan melalui perumpamaan. Kenapa melalui perumpamaan? Karena itu rahasia yang Tuhan, itu rahasia ya. Jadi kalau kita dekat Tuhan, kita intim sama Tuhan, itu akan kita bisa mengerti rahasia tentang kerajaan surga itu. Dan itu tersembunyi bagi orang yang tidak mau belajar tentangnya gitu. Makanya Tuhan pakai perumpamaan. Nah, kadang-kala kita bingung kok kerajaan surga ini diperumpamakannya banyak, tetapi intinya sebenarnya adalah tentang kasih ya. Kasih, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus gitu ya. Itu adalah kerajaan surga. Terus Tuhan Yesus juga sempat bilang waktu dia masih ada di dunia. Kalau misalnya menyembuhkan orang, kerajaan surga sudah dekat. Sering mengatakan seperti itu. Terus sering juga menyuruh murid-muridnya bilang kalau datang mau menyembuhkan orang, bilang sama dia kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu juga saya juga sempat bertanya-tanya kok kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau yang selama ini nih saya tahu, mungkin nanti Kak Delvi bisa menambahkan ya. Keselamatan. Jadi kerajaan surga itu saat ya keselamatan itu ya. Tuh, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup di dalam kasih. Juga kan Tuhan di doa Bapa kami, jadi jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
sebenarnya maunya Tuhan tuh kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, menuruti kehendak-Nya, hidup di dalam kasih itu sendiri. Karena kalau kita lihat tentang perumpamaan yang Tuhan kasih tentang kerajaan surga itu, salah satunya itu kan tentang kayak biji sesawi itu ya, yang kecil, Iya, Kak. tapi bertumbuh jadi bertumbuh kayak gitu. besar, jadi pohon, malah jadi tempat burung-burung bersarang. Ya, terus ada juga tentang kerajaan surga itu Tentang tentang anak orang kecil. yang dia punya hutang, tetapi dia nggak bisa bayar. Terus Tuhan kasih bebaskan. Tetapi pas hutangnya itu udah dibebaskan, jadi ada yang hutang sama dia, tapi dia nggak mau mengampuni juga. Itu juga sama kayak kita udah menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang bersalah sama kita, kita nggak mau mengampuni. Nah, Tuhan marah karena kerajaan surga nggak seperti itu. Kayak gitu sih mungkin kalau yang saya tahu. Nah, ada juga banyak ya. Jadi kalau kita bicara kerajaan surga itu banyak sekali perumpamaan yang Tuhan pakai ya. Salah satunya juga tentang di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Artinya itu berbicara mengenai banyak hal, keselamatan, mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Intinya itulah yang akan kita alami nanti dalam kerajaan surga. Jadi cuman Tuhan Yesus itu menyampaikannya dalam perumpamaan-perumpamaan itu maksudnya apa? Agar orang-orang yang bisa mengerti itu, yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan itu, agar orang-orang itu bisa mengerti bukan dengan akal pikirannya sendiri, tetapi dia harus punya Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Makanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena mereka hanya pikir dengan mereka punya kebenaran sendiri, pikiran sendiri. Tapi kalau murid-murid Yesus kan mereka ingin tahu, mereka karena ingin tahu kebenaran, mereka bertanya. Nah, Yesus menjelaskan. Nah, seperti itu. Jadi Yesus memberikan itu dalam bentuk perumpamaan. Ada di Perjanjian Lama ya sebenarnya, dikatakan bahwa nanti akan disampaikan segala sesuatunya itu dalam bentuk perumpamaan itu, agar supaya orang-orang yang misalnya dia dia hanya pikirnya pakai kekuatan dia sendiri, itu nggak akan mengerti dia ya. Itu justru itu hebatnya Tuhan kita tuh begitu. Kita dikasih perumpamaan itu supaya apa? Supaya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja buat kita, baru kita mengerti arti perumpamaan itu. Tapi kalau kita pikir pakai pikiran kita secara manusia yang terbatas ini, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Karena yang hanya bisa mengerjakannya itu hanya Roh Kudus saja di dalam hidup kita. Itu aja mungkin Kak Febri. Ini kalau Febri nangkepnya seperti apa saat ini? Iya, Kak. Kalau yang Kak Febri baru nangkepnya itu seperti apa? Kalau sepengertian ya. Yang sudah mengerti. Kan biasanya kan berproses tuh pengertiannya, nanti ditambahkan lagi. Nah, sekarang sampai di tingkat mana ini? Ditambahin. Kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu sama seperti yang Kak Maria jelaskan tadi. Tapi awal dari pertobatan kita sehingga kita sampai kepada kerajaan itu mulai dari pertobatan dan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu. Sehingga nanti kita bisa mencapai kerajaan itu, kerajaan Allah itu. Di mana kita mengampuni sesama kita, mengasihi dan bertobat, dan sehingga pada akhirnya nanti di mana kebangkitannya kayak di kehidupan kedua nanti kita akan hidup dalam kerajaan Allah itu. Amin. Ya. Makanya Yohanes kan sering berteriak ya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu artinya kalau kamu bertobat, kalau Kak Febri, Kak Delvi,
saya, Kak Lydia, kita bertobat, kita sudah menerima kerajaan surga itu. Tetapi jangan kita diam-diam aja, pasif gitu ya. Kerjakan keselamatan. Tetapi keselamatan itu harus ada usaha loh, harus dikerjakan ya. Namanya usaha. Iya, jadi orang misalnya contoh, saya terima kamu sebagai karyawan misalnya, ya kamu bekerja gitu, nggak diam aja gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kita bekerja di ladang Tuhan seperti itu ya. Dan kita juga harus menabur ya, kita menuai segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bisa kita diam-diam terus kita memang betul jaminan keselamatan itu percaya, iman percaya, tetapi itu juga harus ada yang perbuatan yang mengikutinya, usaha yang mengikutinya. Jadi iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi kalau kita beriman, kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dia sudah mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan orang. Kita sudah dapat jaminan hidup yang kekal itu. Tetapi kita harus mengusahakannya, ya, mengusahakannya supaya kita mendapatkan upahnya nanti yang lebih luar biasa. Ada loh upahnya masing-masing tiap orang di dalam kerajaan surga. Coba nanti baca di kitab Wahyu. Ada di sana. Jadi kan kalau ini jadinya ini ya malah nanti jadi ke akhir zaman ini bahasanya. Soalnya iya benar ya Pak Madi bilang kalau kita udah percaya kita diselamatkan. Tapi ada juga kita dapat mahkota-mahkota gitu ya dari Tuhan, ada mahkota kemuliaan, ada banyak ya mahkotanya, ada 7 kalau nggak salah. Nah itu adalah hasil hasil kita mengerjakan keselamatan kita gitu. Nah, nanti saat rapture yang percaya sama Tuhan Yesus kan ada diangkat gitu ya Antikus. Ini kalau misalnya Kak Febri pengen ikut, ada sih dari gereja tapi dia itu terbuka. Febri Katolik. Enggak, boleh. Soalnya dari mana aja boleh ikut. Misalnya kalau mau dari gereja saya ada pelajaran tentang akhir zaman. Tapi kalau dia terbuka untuk gereja umum dari mana-mana dari gereja lain boleh ikut. Misalnya Kak Delvi ada waktu, tapi dia online, dia secara online. Jadi kita belajar tentang akhir zaman. Belum dibuka lagi. Nanti kalau misalnya Kak Febri atau Kak Delvi pengen ikut gitu ya, boleh nanti saya share itunya pendaftarannya. Tapi nggak tahu dibukanya kapan. Biasanya itu setelah Desember karena ini baru paling Februari, Januari, Februari. Sekitar 1,5 bulan. Jadi Februari, 6 kali pertemuan, seminggu sekali, setiap hari Rabu. Ya, gitu Kak Febri. Nanti mudah-mudahan Kak Febri semakin baik. Jadi Kak Febri banyak berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan supaya ketika Kak Febri membaca firman Tuhan itu, ya, yang memberikan pengertian itu adalah Tuhan sendiri, bukan pengertian dari Kak Febri, ya? Ya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak Febri. Nah, sekarang kita ke Kak Delvi nih. Silakan, Kak Delvi. Mic-nya belum dinyalain. Oh, iya. Saya mau bertanya sama Pak Mario sama Bu Lydia. Apa yang menjadi alasan atau yang menjadi dasar orang Bapak itu buat komunitas ini? Apa yang menjadi alasannya? Oh iya. Ambil pintunya. Ya, oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena mungkin Kak Febri juga belum terlalu tahu ya, belum tahu mungkin bahkan. Jadi sebenarnya saya itu kan dari yang tadi. Gimana Kak? Karena kan menyangkut pertanyaan saya itu kan menyangkut sama pembahasan kita itu yang tadi. Oh iya, iya. Kak Delvi, izin saya minum sebentar ya, suaranya serak. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Delvi. Ini juga mungkin bisa menjadi bisa didengar buat Kak Febri. Sebenarnya komunitas ini itu
awalnya saya lahir karena saya itu kan mengalami sakit asam lambung, ya. Bulan Januari tahun 2021 ini saya didiagnosa oleh dokter terkena radang lambung. Tapi itu satu paket dengan yang namanya penyakit, kalau istilah kedokterannya general use anxiety disorder atau gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi itu penyakit apa sih? Kalau asam lambung naik, saya jadi banyak depresi. Tapi kalau asam lambungnya nih nggak naik nih ya, ketika saya depresi, asam lambungnya naik. Jadi dia kayak lingkaran setan gitu, muter gitu ya. Nah, awal-awal saya sakit itu hampir setiap hari, Kak. Mulai dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 malam itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, ketakutan akibat gangguan kecemasan berlebihan ini ya. Tetapi awal-awal saya disuruh ke dokter psikiater, tapi saya nggak mau. Padahal sudah 4 dokter yang 5 dokter malah yang menyarankan saya ke psikiater, saya nggak mau. Tapi puji Tuhan 1 bulan kemarin itu kami berdoa, kita putuskan, oke, kita ke psikiater. Dan 1 bulan terakhir setelah kita ke psikiater ini, pemulihan kondisi sakit saya itu semakin baik. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Delvi, apa sih sebenarnya tujuan daripada diciptakannya komunitas ini, dan mengapa saya memilih nama biji sesawi ini? Nah, jadi biji sesawi ini kan kalau dalam firman Tuhan itu kan dia kecil ya. Artinya banyak orang yang imannya itu kalau sekecil biji sesawi aja tuh Tuhan bilang bisa memindahkan gunung loh, bayangkan. Itu cuman sekecil itu. Nah, bagaimana kalau imannya itu terus bertumbuh, bertambah besar dan berbuah lebat, itu seperti apa? Nah, itulah yang menjadi dasar saya. Saya ingin punya suatu komunitas ya, di mana kita semua itu adalah satu anggota tubuh Kristus ya. Tidak ada pemimpin. Jadi Kak Delvi sama Kak Febri jangan manggil saya sebagai pemimpin ya. Saya bukan pemimpin di sini. Saya, Kak Delvi, Kak Febri, teman-teman yang lain, kita semua itu sama-sama anggota komunitas, saudara di dalam Tuhan, sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi jangan misalnya Kak Delvi bilang, oh pemimpinnya komunitas biji sesawi itu namanya Pak Mario. Enggak, saya nggak mau disebut pemimpin. Ada firmannya loh di dalam firman Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu disebut pemimpin, sebab pemimpinmu hanya satu, yaitu Mesias. Jadi pemimpin kita itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, apa maksud komunitas ini? Saya melihat dari latar belakang penyakit saya ini, banyak sekali orang-orang yang mengalami ketakutan. Ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami pergumulan. Apalagi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang semakin ya karena kesulitan misalnya ekonomi, kemudian masalah rumah tangga, pokoknya masalahnya semakin banyak. Di situ saya ingin ada suatu komunitas. Saya tuh niatnya tuh pengennya tuh tiap hari malah, Senin sampai Senin. Jadi 1 minggu 7 kali. Tapi saya tahu bahwa teman-teman pasti punya kesibukan yang luar biasa, dan saya juga memang punya pelayanan di gereja sendiri, jadi tidak mungkin saya juga tinggalkan gereja saya ya. Nah, akhirnya melalui komunitas ini kita kesepakatan awalnya 2 kali, kemudian jadi 3 kali. Saya ingin kita sama-sama ini bertumbuh. Saya punya masalah, saya bisa sharing sama Kak Delvi, sama Kak Febri. Kak Febri punya masalah, Kak Febri bisa sharing sama saya dan Kak Delvi. Kak Delvi punya masalah, sharing ke saya dan Kak Febri. Kita bawa di dalam doa. Doa bukan hanya di sini aja. Setiap hari kita berdoa. Di dalam kegiatan kita sehari-hari, kita punya waktu saat teduh untuk berdoa. Disitulah kita berdoa buat saudara-saudara kita di dalam komunitas ini. Agar apa? Agar supaya Tuhan itu senantiasa dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Itulah, jadi kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama menjadi satu anggota tubuh Kristus, sama seperti murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul 2 itu, mereka memecah-mecah roti tiap hari,
mereka sama-sama bersukacita bersama-sama. Itulah yang saya mau dari komunitas ini. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama bersukacita, kita sama-sama semakin hari semakin melekat sama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita itu semakin kita mengerti dan pahami, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan apa tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya mendirikan komunitas ini tujuannya untuk itu, Kak. Jadi saya mau dalam komunitas ini kita bertumbuh bersama-sama. Jadi kadang juga sih ada rasa sedih kalau misalnya ada teman-teman yang nggak bisa ikut nih ya. Kalau tidak ada halangan, tapi dia nggak bisa ikut karena mohon maaf mungkin karena males atau gimana. Saya juga kadang rasa sedih, tetapi ya nggak apa-apa. Itu saya bisa maklumi. Jadi saya kadang dengan Ibu Lydia kami bawa di dalam doa ya, baik dalam doa pribadi kami supaya teman-teman ini. Nah, contohnya seperti Ibu Indri kemarin. Ibu Indri kami bawa di dalam doa. Saya bawa di dalam doa. Tuhan, ada apa sih sebenarnya Ibu Indri kok lost kontak, padahal sering Ibu Indri ini nggak ikut. Puji Tuhan tadi tuh Ibu Lydia bilang, coba kamu cek Instagram kamu. Saya cek Instagram kan ada lesin tuh, kapan terakhir dilihat itu kan. Tapi nggak ada. Lesinnya itu sudah lama banget, tanggal berapa? 15 Oktober. Ternyata saya lihat di sebelahnya itu ada request. Kalau kita misalnya belum kenal orang, dia kalau kirim pesan kan dia masuknya bukan di yang utama ya, tetapi yang di request ya. Dia ada satu request, saya lihat Ibu Indri bilang, Pak Mario, saya mohon maaf, tolong saya dimasukin lagi, HP saya habis krisis, tapi tadi dia belum ngasih nomornya, jadi saya tanya lagi nomornya yang mana Bu yang dimasukin gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya ada teman-teman yang sudah ikut kemudian tiba-tiba misalnya bisa bertumbuh bersama-sama, saya senang sekali ya. Saya senang itu mengapa? Karena kita semakin hari itu semakin semakin ini mengenal Tuhan itu, biarlah Tuhan yang dipermuliakan, biarlah Tuhan yang saya belajar banyak juga dari teman-teman ya. Saya juga ingin belajar dari Kak Febri, ya walaupun Kak Febri anak SMA, saya bisa banyak belajar. Ibu Lydia banyak belajar dari Kak Febri. Kata Ibu Lydia, dia banyak loh mendapatkan rema-rema atau perenungan-perenungan yang luar biasa dari Kak Febri. Nah, saya juga bisa belajar dari Kak Delvi. Nah, demikian juga dengan anggota-anggota yang lainnya. Kita sama-sama saling berbagi, Kak. Jadi, itulah maksud dari komunitas ini. Jadi, jangan sebut saya pemimpin, jangan sebut Ibu Lydia pemimpin, tetapi pemimpin kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Saya, Kak Delvi, Kak Febri, kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Entah itu saya tangannya, Kak Delvi kakinya, misalnya Kak Febri telinganya, seperti itu kan ada kan Rasul Paulus tulis seperti itu ya di dalam suratnya Rasul Paulus. Jadi kita ini semuanya saudara rohani ya, walaupun kita berjauhan tapi kita bersekutu di dalam komunitas ini, kita sama-sama saling bersekutu, saling mendoakan, saling memberikan masukan, menopang, menguatkan. Itulah tujuan. Jadi yang lemah dikuatkan, yang sakit bisa disembuhkan. Itulah tujuan utama saya membangun komunitas ini. Itu aja Kak Delvi. Mungkin Ibu Lydia mau menambahkan atau? Ya, Ibu Lydia mau menambahkan sebentar ya Kak Delvi. Ini bagaimana tadi? Kak Delvi tanya apa maksud komunitas ini, apa tujuan utamanya gitu? Kalau dibentuknya. Kalau dibentuknya saya tinggal ikut aja ya, tapi saya senang memang ikut komunitas. Sebenarnya yang merencanakan kan memang Pak Mario, terus pengen ya sudah saya dukung apapun yang Pak Mario lakukan ya, asalkan itu positif ya, berkenan di hadapan Tuhan, saya mendukung. Tapi kalau dalam komunitas itu kita kan sudah percaya Tuhan Yesus, kebanyakan ya sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, kadang-kala kan Tuhan tuh taruh rema-rema dalam hati kita masing-masing gitu. Nah, jelas rema itu apa sih? Febri kan perenungan. Apa ya namanya? Perenungan. Kayak Kak Febri tahu rema kan ya? Kalau Kak Delvi tahu rema ya? Jadi kalau ada dua ya Kak Delvi sama Kak Febri. Firman itu disebut yang pertama logos, yang kedua rema. Kalau logos saja itu dia hanya firman aja. Tapi kalau
dia sudah menjadi apa ya? Dia sudah kita pahami, kita mengerti, bahkan kita lakukan. Itu namanya rema. Dia sudah berubah menjadi rema. Itu kalau Kak Delvi kan sekolah teologi ya. Iya, nanti pasti Kak Delvi dapat itu. Kalau saya nggak sekolah teologi ya Kak, saya hanya lulusan SMA. Iya. Nah, kayak misalnya kayak kita tuh kan setiap harinya pasti ada dibimbing sama Roh Kudus gitu. Nah, saya tuh kayak rindu sharing teman-teman lagi dibimbing apa nih sama Roh Kudus. Nah, itu kadang bisa mengingatkan saya juga atau teman-teman yang lain. Jadi oh ternyata Roh Kudus berbicara seperti ini. Oh sama yang ini berbicara seperti ini. Oh kok bisa sama ya. Nah, di situ saya kayak bisa melihat oh ternyata ini loh visi yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi lebih ke apa ya, kita mau masuk ikut misi Tuhan gitu sama-sama, tetapi kan kalau online gini kita ditempatkannya kan berbeda-beda. Nah dari sini tuh kita bisa menyerap gitu ya, mendapat kekuatan untuk kita nanti bisa menjadi pelaku-pelaku buat lingkungan kita ditempatkan gitu sih kalau dari saya pribadi. Jadi kalau kita sudah dikuatkan di komunitas ini, kita juga harus bisa menjadi teladan juga di tempat kita berada. Ya, contohnya di rumah, di keluarga kita, Kak Delvi di kampus, Kak Febri di sekolahnya. Ya, kita menjadi teladan di dalam Kristus ya, karena firman-Nya itu jadilah terang, ya, jadilah garam ya seperti itu. Jadi kita tidak hanya cuman untuk kita sendiri, tidak, tapi kita itu Tuhan ciptakan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain juga. Itu yang menjadi jawaban saya dan Ibu Lydia. Mungkin itu Kak Delvi. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Delvi. Iya. Ada yang mau nambahkan lagi, Kak Febri atau Kak Delvi? Kak Febri? Kalau saya, Kak Mario bilang tadi, bukannya tidak mau, tapi yang sebut pemimpin itu, kalau Kak Mario tidak mau atau apa tadi ya disebut pemimpin, jadi saya sebutnya kayak apa ya, malaikat atau apa begitu? Oh tidak. Panggil saya aja. Kan kita saudara maksudnya. Kita ini saudara, sama-sama saudara. Jadi panggil saya Bapak boleh, Kakak boleh, Om boleh, ya terserah. Tapi jangan panggil malaikat aja. Tidak, bukannya itu, tapi anggapannya saya. Soalnya itu saya di grup itu, jika main HP atau apalah yang lupa baca Alkitab, lupa berdoa, pas lagi main HP selalu muncul di grup Kak Mario kirim firman, kirim sharing atau apa gitu yang tentang Alkitab. Jadinya pas buka baca ingat, oh iya lupa waktu main HP sampai lupa waktu, lupa berdoa, lupa baca firman. Jadinya pas Kak Mario yang kirim di grup jadi keingat gitu. Jadinya kayak malaikat yang menyadarkan saya ingat ke Tuhan. Enggak ya. Itu kalau saya kirim itu, terus Kak Febri keinget, itu namanya pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan Kak Febri. Saya itu kan cuma ya, mengingatkan teman-teman, tetapi yang berkarya di dalam hati teman-teman itu adalah karya daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi saya bukan malaikat, saya juga manusia biasa ya. Jadi Kak Febri boleh panggil saya Bapak boleh, Kakak boleh, terserah mau panggil ya. Karena kita semua ini adalah saudara. Saya panggil Kak Febri juga ya, Kak Febri seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nih Kak Febri itu pengen berbagi sharing, ada misalnya kayak kita kan kadang menggebu-gebu gitu ya, ada sesuatu yang pengen dibagikan, itu bagikan aja karena itu pasti berguna sekali buat kita, itu juga mengingatkan kita semua gitu. Jadi sama-sama saling mengisi lah, maksudnya kan kayak gini, kita kan kalau misalnya kayak gini tuh kayak mencari makanan rohani ya.
Jadi sama-sama ada kita nyerap dari teman kita, tapi kita juga memberikannya juga. Jadi saling saling menyerap, saling mengisi. Menerima dan memberi. Ya. Nah, betul. Jadi kalau misalnya Kak Febri hari ini dapat kesaksian apa luar biasa, dibagi nggak apa-apa di grup ya. Misalnya kalau pas jam nggak ibadah gitu, dibagi aja di grup. Puji Tuhan hari ini misalnya ujian saya dapat nilai bagus, saya jadi senang, saya jadi bersukacita. Itu nggak apa-apa dibagi aja di grup. Dalam makanan itu kayak kita perjamuan kasih, ada yang bawa lemper, ada yang bawa kue kayak gitu. Iya, ada kita yang bawa saling menikmati sama-sama. Kue donat, ada yang bawa misalnya martabak. Nah, kadang kan kita kalau di komunitas banyak ya orangnya. Ada yang saat ini sedang bersukacita, ada yang saat ini sedang sedih, ada yang sedang dalam kecewa. Nah, kalau kita sama-sama sharing, nanti yang kecewa bisa ngelihat yang sukacita kayak gimana. Dia mungkin jadi bisa dibangkitkan dari jadi situ. sukacita juga. Terus kalau yang lagi sukacita, ada temennya yang lagi kecewa, dia bisa menguatkan berempati, saat dia gitu. udah mengalami kecewa, dia bisa aku pernah kok ngalamin kayak gitu. Aku bisa keluar dari situ itu caranya kayak gini, kayak gitu misalnya. Jadi saling bagi. Kita saling mengisi gitulah. Jadi saling membangun, mendukung, mengisi apa segala macam. Tetapi tujuannya itu untuk apa? Untuk supaya kita tuh tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi semakin hari kita semakin mengerti kehendak Tuhan, ya. Tujuan utamanya itu kita juga bisa jadi saluran berkat buat keluarga, buat orang lain, ya. Itu tujuan utamanya, seperti itu. Demikian Kak Febri. Kalau seperti itu gimana nih menurut teman-teman, setuju atau enggak? Atau mana yang perlu diperbaiki atau sebaiknya bagaimana? Atau kalau ada masukan dari Kak Febri atau Kak Delvi, gitu. Boleh. Kita kan sama-sama saling berbagi gitu. Misalnya ada saran, ada masukan. Ini kan yang punya kita semua, bukan punya saya ya. Saya kan hanya bantu mengumpulkan aja gitu. Tapi yang punya ya Kak Delvi juga punya, Kak Febri juga punya. Jadi kalau ada saran, masukan, bahkan mungkin kalau ada kritik, boleh, nggak apa-apa. Kita semua itu saling menerima gitu. Kalau dari Kak Delvi sendiri gimana Kak Delvi? Ada masukan, saran? Kalau begini kan, apalagi kan zaman sekarang itu udah kayak fokusnya itu ke gadget aja terus ke medsos gitu kan. Sedangkan waktu kita untuk Tuhan itu bukan hanya sekedar membaca doang, tapi dilihat dari hati kita, dari minat kita sendiri. Kalau kita nggak punya minat dalam diri kita sendiri, ya mau 10 orang yang bilang dia nggak minat kan sama aja. Jadi ya kita sebagai manusia melakukan sebisanya aja. Seperti kan kayak tadi yang kita bicarakan itu tentang kerajaan Allah kan itu tentang pertobatan itu kan dalam arti perubahan. Berarti hari ke hari itu kita harus bisa berubah untuk bisa hidup lebih bermakna kepada orang lain. Jadi ini yang dilakukan sama Bapak Mario dan Bu Lydia kan salah satu pertobatan, salah satu perubahan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi itu tergantung dari merekanya sendiri. Kalau udah semaksimalnya kita lakuin, itu tergantung mereka. Merekanya ada yang welcome sama apa yang kita perbuat, syukur puji Tuhan itu positif buat mereka. Tapi kalau yang kita lakukan itu nggak berpengaruh sama mereka, bukan berarti juga apa yang kita perbuat itu sia-sia. Yang penting kita lakukan sebisanya kita lakukan semampu kita. Lebih dari situ hasilnya itu kita serahin aja sama Tuhan. Itu aja sih. Jadi itu tergantung dari merekanya sendiri, bukan dari kitanya aja. Betul sekali Kak Delvi. Jadi kita bagi benih, mereka mau menerima, mereka mau bertumbuh, semua tergantung daripada mereka. Tetapi tergantung juga dari kasih karunia daripada Tuhan ya. Nah, mungkin saat ini kita yang menabur, mereka mungkin ada yang belum bertumbuh atau berakar. Mungkin nanti ada orang lain yang menabur,
menuai apa yang kita sudah tabur, ya itu puji Tuhan ya. Kita nggak tahu karya Tuhan itu kan luar biasa seperti itu. Yang penting kita sama-sama saling mengisi, kita saling menabur, kita saling memberikan dukungan, support dan lain sebagainya. Kalau memang dalam komunitas itu kan pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya kita sama-sama saling mendoakan aja satu sama lain ya, supaya mereka yang mungkin misalnya nih dalam tanda kutip malas atau sibuk ya. Sibuk itu termasuk ini loh, termasuk ini pekerjaan iblis loh ya. Karena kalau iblis bilang ini orang ini saya nggak bisa buat dia jadi orang jahat, tapi saya bisa bikin dia jadi orang sibuk supaya dia lupa sama Tuhan. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi intinya kita mendoakan, tetapi yang memberi pertumbuhan itu bukan kita, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi saya setuju dengan masukan dari Kak Delvi. Terima kasih banyak untuk masukannya. Kita sama-sama saling mendoakan ya. Kak Delvi juga mendoakan teman-teman yang lain. Saya juga mendoakan teman-teman yang lain. Kak Febri juga mendoakan teman-teman yang lain. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama yang lain. Itu Kak. Iya, karena kan komunitas itu kan pengaruh dari satu doang tuh. Komunitas itu kan tersusun dari beberapa puzzle. Jadi kita harus menyusunnya satu sama lain untuk saling melengkapi, saling mengisi supaya bisa tersusun rapi. Jadi ya begitu sih. Kalau saya pribadi itu kan saya baru pulang kerja itu jam-jam 7 tuh kan, jam-jam 7. Nanti ada 30 menit sisa dari ibadah ini, komunitas ini ya saya gunain. Cuman kalau saya terlalu capek, ya udah nggak usah gitu. Ya, orang lain males gitu, ya usah. Ayo ibadah. Yang mereka nggak mau. Cuma ada niat, bahkan 20 menit sekalipun tetap masuk gitu. Iya. Iya, betul sekali Kak Febri. Jadi semua itu tergantung dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita ya. Ya, ada orang yang dia sibuknya luar biasa, tapi dia tetap mau meluangkan waktunya untuk mungkin dalam hari ini tetap dia mau membaca Alkitab, atau dia mau berdoa, atau dia mau mengikuti ibadah. Itu ada yang tetap mengingatkan dia ya, itu puji Tuhan. Tapi ada juga yang mungkin karena sibuk, terus aduh aku capek ini lain kali aja, next time aja seperti itu, atau apalah alasan apa yang gitu ya. Kita memang nggak tahu ya, masing-masing orang kan pasti punya berbagai macam alasan yang berbeda. Tapi kita nggak bisa memaksa juga, tapi kita hanya bisa mendoakan supaya komunitas ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin saling menguatkan ya. Kita tidak membatasi daripada kita tidak, kalau bisa sih kita tidak melihat kuantitasnya, tetapi kualitas itu yang kita inginkan dari komunitas ini. Jadi percuma kalau kita banyak, tapi kalau kita yang bertumbuhnya tidak ada ya sama aja bohong. Tapi kalau ada 1-2 orang yang bertumbuh, ya itu puji Tuhan. Itu yang dinamakan kualitasnya. Saya kira ya betul sekali apa yang Kak Delvi sampaikan. Terima kasih juga buat masukannya Kak Delvi. Iya. Iya, dari Kak Febri sudah atau masih mau nambah Kak Febri? Sudah tidak ada Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu saya minta tolong Kak Delvi bisa tutup kita di dalam doa. Saya tidak ada doa khusus. Kalau Kak Febri nggak tahu, mungkin ada yang didoakan secara khusus, boleh? Tidak ada Kak, doa sama-sama. Oh iya. Tapi batuknya sudah ini ya, tadi sudah sembuh ya, sudah agak lebih sembuh ya. Iya Kak, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Oke, ya. Jadi nggak ada Kak Febri, doakan saja secara umum. Kak Febri lagi. Kak Delvi doakan aja secara umum buat kita semua. Silakan Kak Delvi. Maaf sebelumnya Pak, saya boleh nanya sesuatu hal yang mungkin di luar dari komunitas ini? Boleh.
Bapak Mario sama Bu Lydia sudah menikah berapa lama? Sudah 9 tahun. Oh, tapi belum mendapatkan rezeki ya? Belum mendapatkan apa? Momongan. Belum belum mendapatkan rezeki. Rezeki, maksudnya gimana nih? Anak. Iya. Iya, belum. Iya, belum. Iya. Izinkan saya bawa Bapak sama Ibu ini dalam doa ya Pak ya. Semoga Tuhan jamah. Amin. Amin. Terima kasih Kak Delvi. Iya. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Iya. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala berkat juga anugerah yang Kau berikan pada saat ini. Di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga pada sore hari ini kami masih dapat berkumpul dan beraktivitas seperti biasanya. Bapak, pada saat ini kami telah selesai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang apa yang kami dengar tadi dapat menjadi bekal bagi diri kami sendiri, dapat menjadi basic kami untuk melakukan kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat berguna bagi orang-orang sekitar, dan kami Engkau layakkan untuk melayani Engkau, Bapak. Pakailah hidup kami, Bapak. Pakailah hati dan pikiran kami untuk menjadi alat-Mu dalam seumur hidup kami, Bapak. Supaya kelak suatu saat nanti Engkau memanggil kami telah siap, dan kami bisa mengumpulkan amal ibadah kami sesuai dengan apa yang Kau firmankan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, supaya menjadi pertimbangan bagi kami untuk masuk dalam kerajaan dan dapat menyelamatkan orang-orang yang kami cintai. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Mario dengan Ibu Lydia. Engkau mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Engkau juga yang pasti mengizinkan mereka untuk mendapatkan rezeki yang Kau berikan kepada mereka. Kiranya Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi atas mujizat-Mu. Nyatakanlah mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, Bapak. Dengan iman mereka, biarlah itu menjadi nyata dalam hidup mereka. Apa yang tidak mungkin bagi orang lain, biarlah itu mungkin bagimu, Bapak. Yes, besar amin. harapan kami, Bapak, untuk bisa menerima apa yang mereka rindukan selama 9 tahun, Bapak. Bapak izinkan mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi buah cinta mereka, Bapak, supaya hidup mereka lebih sempurna lagi dalam keluarga mereka, Bapak. Bapak, Engkau yang mengatakan bahwa kami manusia harus memenuhi dunia ini dengan beranak cucu. Namun kami berharap, Bapak, sangat berharap dengan penuh kerinduan kami, Bapak. Kiranya Engkau nyatakan mujizat-Mu itu, kiranya Engkau kabulkan apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup Bapak Mario dengan Ibu Lydia, supaya Engkau menurunkan rezeki itu lewat kehamilan ibunya Lydia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami percaya, Bapak, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti akan mungkin jika Engkau mengizinkannya, Bapak. Biarlah iman mereka yang ada dalam hati mereka, itulah yang menjadi tolak ukur dalam penyataan doa mereka. Biarlah iman mereka yang menjadi jawaban apa yang menjadi harapan mereka, Bapak. Biarlah doa iman mereka yang menjadi nyatanya apapun yang mereka harapkan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Kami juga berdoa, Bapak, kepada keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga kecil kami, orang tua kami, juga pekerjaan kami, pendidikan kami. Engkaulah yang ikut campur tangan dalam segala urusan pribadi kami, Bapak. Apapun itu, Bapak, kiranya Engkau juga membantu kami dalam setiap persoalan kami, Bapak. Kami juga tidak lupa, Bapak, supaya Engkau memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan dalam diri kami semua, Bapak, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari, bisa menjadi berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami, Bapak, supaya hidup kami tidak sia-sia di dalam dunia ini, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dengan beralaskan putra-Mu, Juru Selamat kami. Segala harapan dan masa depan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Terima kasih banyak, Kak Delvi. Terima kasih banyak, Kak Febri. Terima kasih, Kak Febri. Ya. Sampai ketemu lagi hari Selasa ya. Putri-putrinya ya, Tuhan Yesus ini luar biasa. Anak-anaknya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya,
Terima kasih. Selamat sore. Semoga Tuhan menemukan doa kita ya Pak. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Delvi. Iya. Ya. Sampai ketemu hari Selasa. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Halo.